Dunia sepak bola Indonesia kembali mengalami masalah yang cukup besar. Kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI sedang menghitung konsekuensi terkait kemungkinan batalnya pelaksanaan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Diketahui Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA membatalkan drawing Piala Dunia U20 2023 di Denpasar, Bali yang rencananya digelar pada 31 Maret mendatang. Pembatalan ini masih berkaitan erat dengan penolakan masyarakat Indonesia terhadap tim nasional Israel yang juga menjadi peserta. Lantas seperti apa detailnya? Kita akan bahas bersama dalam Drawing Piala Dunia U20 batal, penalti FIFA mengintai. Ya, Presiden Joko Widodo ini memastikan ya bahwa timnas Israel bisa ikut serta dalam event Piala Dunia U20 yang berlangsung di Indonesia. Pak Jokowi juga menegaskan sikap politik Indonesia tetap mendukung kemerdekaan negara Palestina. Ia menyatakan pada saat ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, Indonesia belum mengetahui siapa saja peserta yang lolos kualifikasi. Di momen akhir, timnas Israel akhirnya bisa lolos dan menjadi tim yang berhak berlaga di Piala Dunia U20. Jokowi juga memastikan sikap perpolitikan Indonesia tetap mendukung sepenuhnya kemerdekaan Palestina, dan tidak hanya itu, Indonesia juga mendorong ya terjadinya perdamaian antara Israel dan Palestina. Presiden Jokowi juga menjelaskan prinsip negara kita, Indonesia, yang selalu konsisten dan teguh dalam memperjuangkan dan juga mendukung kemerdekaan bangsa Palestina dan juga mendukung penyelesaian two-state solution negara Israel dan juga Palestina agar bisa merdeka atau bisa berdamai ya. Dan di slide selanjutnya kita akan sama-sama membahas kronologi mengenai batalnya drawing Piala Dunia U20. Ya, ini adalah kronologi ya batalnya drawing Piala Dunia U20. Kabar melenggangnya Israel ke ajang yang diselenggarakan di Indonesia ini langsung menjadi perbincangan yang hangat bagi masyarakat tuan rumah, khususnya Indonesia. Ketua Umum PSSI pada saat itu Muhammad Iryawan mengatakan bahwa Israel bisa bermain di Indonesia karena memang dijamin oleh pemerintah. Tidak hanya Iryawan, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora saat itu, Zainuddin Amali juga menjamin hal yang sama. Bahkan Menpora meminta masyarakat Indonesia untuk bisa memisahkan ya urusan politik dan juga olahraga. Alih-alih meredam polemik, ternyata pernyataan dari dua instansi yang paling berkaitan dengan Piala Dunia U20 2023 ini malah semakin memicu penolakan dari lapisan masyarakat. Salah satu kelompok masyarakat yang menolak kehadiran Israel U20 ke Indonesia adalah Medical Emergency Rescue Committee begitu ya, melalui jumpa pers pada 29 Juni 2022 lalu. Jadi mereka ini menolak ya Israel ini datang dan ikut bermain juga. Nah, di slide selanjutnya kita masih akan membahas mengenai kronologi batalnya drawing Piala Dunia U20. Nah, polemik ini ternyata kemudian ya semakin memanas setelah Gubernur Bali Iwayan Koster menuliskan surat nih ke Menpora pada 14 Maret 2023. Dalam surat yang ditujukan ke Zainuddin Amali, Koster menolak Israel bermain di Bali setelah sebelumnya membuat tweet di media sosial mengenai penolakan Israel. Setelah Koster, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun juga ikut menolak Israel bermain di wilayahnya yakni Solo secara terang-terangan. Serupa dengan Koster, Ganjar menggunakan ideologi Bung Karno yang menjadi alasan penolakan. Lalu tidak lama kemudian, Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Palestina Zohair Al-Shun pada 24 Maret 2023 ya. Pertemuan ini memang tidak ada pembicaraan terkait Piala Dunia U20 2023, tetapi ini semiotika politik. Kemudian muncul rilis ke media massa bahwa Dubes Palestina untuk Indonesia tidak mempermasalahkan kehadiran Israel U20 di Indonesia. Palestina menyebutkan bahwa negaranya tidak mau masuk ke dalam pusaran polemik. Di slide selanjutnya kita akan membahas ya mengenai berapa sih kerugian anggaran akibat batalnya drawing Piala Dunia U20. Kita simak sama-sama. Ya, anggaran penyelenggaraan Piala Dunia U20 masuk dalam pagu anggaran Kementerian Pemuda dan juga Olahraga ya. Menteri Pemuda Olahraga Zainuddin Amali pada pertengahan tahun lalu telah meminta tambahan pagu anggaran untuk kementeriannya dari 1,66 triliun rupiah ini menjadi 3,07 triliun rupiah. Salah satu alasan permintaan tambahan pagu anggaran adalah alokasi untuk penyelenggaraan Piala Dunia U20.
Zainuddin menjelaskan anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan acara tersebut ini angkanya mencapai 500 miliar rupiah. Anggaran ini dibutuhkan untuk penyelenggaraan acara yang dilakukan di 6 kota, yakni ada Jakarta, Bandung, Solo, Palembang, Bali, dan juga Surabaya. Nah, di luar anggaran penyelenggaraan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat juga telah menggelontorkan anggaran nih, yang jumlahnya ini sekitar 175 miliar rupiah. Ini angkanya tidak sedikit ya. Angka ini digunakan untuk merevitalisasi stadion yang akan digunakan untuk Piala Dunia U20. Lalu juga revitalisasi stadion dilakukan di stadion yang ada di Palembang, Bandung, Solo, Bali, dan juga Surabaya. Nah, lantas seperti apa sebetulnya ancaman sanksi yang mungkin bisa diterima Indonesia ya jika akhirnya gagal untuk menyelesaikan polemik ini? Kita simak di slide selanjutnya. Ya, ini adalah ancaman ya sanksi yang menanti Indonesia. Anggota Komite Eksekutif atau EXO PSSI Arya Sinulinga menegaskan bahwa keputusan FIFA untuk kemudian membatalkan drawing di Bali ini menjadi bukti ya dari ketidakmampuan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Karena kalau kita lihat FIFA ini menganggap sebagai pembatalan garansi penyelenggaraan alias government guarantee yang telah diteken oleh Indonesia. Sebagai informasi, bila government guarantee telah ditandatangani suatu negara, artinya telah memberikan garansi atas kesiapannya sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Ada sejumlah poin sebetulnya yang menjadi kekhawatiran jika Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia, yakni Indonesia mungkin saja ya akan dibekukan oleh FIFA. Dan Indonesia juga dikecam oleh negara-negara lain karena tidak melaksanakan amanat FIFA, karena Indonesia tidak bisa mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan kalender agenda FIFA. Indonesia juga tidak lagi berkesempatan untuk dipilih FIFA menjadi tuan rumah ajang olahraga. Hingga bisa saja Indonesia ini dicoret begitu ya sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Dan mungkin Indonesia juga dikhawatirkan ya tidak bisa lagi dipercaya untuk menggelar ajang olahraga lain karena ya boleh dibilang diskriminatif. Nah, memang kalau kita lihat ya dampaknya ini cukup luas ya, artinya memang kita akan lihat ya ke depannya ini akan seperti apa. Di slide selanjutnya kita sama-sama akan melihat ya tudingan atau standar ganda FIFA yang mungkin juga sempat menuai kritik. Nah, ini dia ya tudingan standar ganda FIFA. Memang kalau kita lihat ya sebetulnya ini setelah mencoret Rusia dari kualifikasi Piala Dunia 2022 lalu, memang kita lihat begitu FIFA ini mencoret timnas dari negara yang dipimpin Putin akibat agresi yang dilancarkan ke Ukraina. Jadi pada saat itu memang timnas Rusia ini tidak boleh bertanding ya karena negara Rusia ini artinya melakukan agresi militer ke Ukraina. Alih-alih menuai pujian, aksi FIFA tersebut justru malah memanen kritik karena dianggap menerapkan standar ganda. Dan kritikan itu didasarkan pada ketidakadilan perlakuan FIFA pada aktivitas Israel. Selama ini FIFA tidak melakukan tindakan apapun terkait agresi Israel ke Palestina. Kritikan pada FIFA bahkan menyasar pada ketidakadilan yang berlaku pada aktivitas solidaritas yang ditujukan pemain-pemain di lapangan hijau. Saat pemain sepak bola menyuarakan dukungan pada Ukraina, organisasi sepak bola terkait dan juga FIFA tidak mengambil langkah dan juga tidak mengambil tindakan sanksi ya. Sedangkan ketika sejumlah pemain ataupun klub menyuarakan dukungan pada Palestina, sepertinya hanya lewat kaos bertuliskan Palestina, ada sejumlah sanksi yang juga memang diberikan. Ya, kita lihat saja ya akan seperti apa ke depannya hasil dari mediasi mungkin yang akan dilakukan oleh Pak Menteri Erick Thohir sebagai ketua dari PSSI terkait dengan drawing dari Piala Dunia U20 ini. Ya, semoga saja drawing Piala Dunia U20 dapat tetap diselenggarakan di Indonesia.